Oke, halo, ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan. Tentu saja masih di Blast Channel. Sebetulnya malam hari ini kita mau nyantai, Norma. Cuman minggu depan kita harus keluar kota lagi. Dan ini kolam baru yang di depan kamar ini pas jadwal running air final, air tangki. Nah, kenapa nanti harus air tangki? Kenapa kok nggak air rumah, air PDAM atau air sumur? Saya nanti akan jelaskan sambil jalan. Nah, seperti inilah kalau kolam sudah running, kurang lebih umur kolam 35 tahun ini 10 bulan ya berarti ya? Belum ada 1 tahun dong? Belum ada setahun, tapi Norma bisa lihat airnya, kemudian tingkat kualitas ikannya, pertumbuhannya, tingkat kejernihannya, mecernya, softnya, itu memang inilah yang membedakan kolam yang benar dengan yang tidak benar. Nah, makanya terkadang teman-teman kalau kita ngelihat kenapa sih kok pakai isi media yang seperti ini dengan spek seperti ini? Kenapa sistem filter harus benar? Kenapa sistem kolam harus benar? Kenapa flow kolam harus benar? Sebetulnya efek jangka panjangnya. Ya, ini untuk catatan dalam jangka waktu 10 bulan tingkat kematian 0. Ya, tingkat kematian 0. Yang kolam angka 8 karena ikan keluar masuk dan cukup banyak dalam waktu, kalau kolam angka 8 ini kayaknya sudah setahun ada, itu angka kematian 2 ekor. Tapi ikannya yang muter di sana ratusan ekor loh. Selama setahun ini mungkin 500 ekor udah lebih yang muter di kolam sana untuk keluar masuknya. Nah, makanya saya bilang teman-teman, semoga edukasi kali ini bisa menunjukkan kolam itu kalau pas awal atau running awal, dikasih makan awal-awal ya kolam yang spek bagus dengan yang enggak itu nggak ada bedanya. Tapi yang kita ngomong nanti jangka panjangnya, biasanya kolam-kolam yang bermasalah itu akan muncul di belakangan. Kita nggak pernah tahu, Norma, bisa bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bahkan mungkin setahun dulu. Intinya kalau orang yang penghobi koi yang sampai frustasi gara-gara ikannya di kolam sakit terus, ikannya di kolam mati terus, itu bukan salah ikannya, berarti salah kolamnya, intinya seperti itu. Nah, itulah yang mesti kita harus samakan dulu persepsinya. Semoga nanti melalui video running kolam kita yang baru di depan kamar ini kita bisa memberikan ibaratnya edukasi maupun inspirasi buat teman-teman bahwa standar yang benar begini gitu. Kita nggak akan bahas speknya deh, tapi minimal standar yang benar sistem kolam, sistem filter maupun runningnya itu seperti ini. Yuk, biar nggak kelamaan kita langsung cek ke bawah ya. Oke, nah tadi yang tangki pertama kan kita pakai untuk bilas, terus ngisi yang chambernya dulu. Nah, ini sekarang sebagian habis dibilas itu kita buang. Nanti kita masukin yang terakhirnya ini untuk kolam harusnya sih cukup. Nah, ini air tangki ini kita pakai dengan alasan, Norma, untuk kolam baru air gunung itu memang dia lebih cepat mecer. Nah, kolam baru itu yang kita kejar itu mecernya, karena semakin mecer dia akan semakin sehat untuk ikan koi. Semakin cepat juga ya? Betul, jadi terkadang air biasa mungkin benihnya sama dengan air PDAM, dengan air sumur, apalagi saya udah berkali-kali jelaskan kan, daerah saya Purian Jasmoro, Semarang Barat, dekat laut. Kalau air PDAM dan air sumurnya itu jelek. Jadi air sumur dan air PDAM itu hanya saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Mandi, cuci-cuci, dan lain segala macam. Kolam semuanya kita pakai air tangki. Dan memang waktu saya pakai air dari sumber PDAM maupun sumur, ada aja masalahnya. Ikan sering sakit, ikan gampang kena jamur, ikan gampang kena parasit. Nah, ternyata setelah saya otak-atik padahal kolam spek dan lain-lain sudah benar, ternyata sumber airnya. Nah, makanya setiap kolam baru kita rata-rata running menggunakan air tangki. Pertimbangannya adalah salah satunya supaya air ini cepat mecer. Sehingga buat maintenance kok? Maintenance saya juga sebagian pakai air kolam. Berarti, yang air gunung, ada bak tandonya juga. Misalkan butuh hanya untuk nyemprot-nyemprot bersihin filter, baru itu pakai air sumur, air PDAM. Tapi intinya air utamanya di kolam itu pakai air tangki gunung. Nah, kita ini di Semarang ini mungkin tiap daerah ini berbeda. Kalau di Semarang ini yang paling bagus itu air sumber dari Gunung Ungaran. Ya, sebetulnya enggak sih, ada Ngalian, ada yang mana, tapi saya udah tes yang paling mecer dan softnya bagus itu Ungaran. Gitu. Nah, mungkin di kota-kota lain berbeda. Tapi intinya pakai air tangki yang bagus. Nah, ini sekarang kita pengisian kolam utama. Nah, ini sekali lagi tahapan-tahapannya nanti teman-teman ikutin ya. Setelah diisi air tangki gunung pun itu nanti ada tahapan selanjutnya. Ada proses penggareman, ada proses nanti ngasih bakteri starter, ada nanti proses-proses terakhir clay mineral water, baru ikan masuk. Ya, tapi yang kali ini kita running sampai proses penggareman. Nah, itu ya.
Nah, ini Norma, yuk kita shoot di sini. Nih, shoot di kolamnya Norma. Nah, air Gunung Ungaran ini yang saya suka, dia itu punya apa ya, tingkat kejernihan kebeningan ini, dia softnya ini bagus banget. Dan suhunya ini cukup dingin. Kalau saya pegang ini mungkin ya sekitar kurang lebih antara 26-25 segituan. Nah, tapi nanti kalau sudah stabil di kolam ini, suhunya naik. Ya, suhunya jadi sekitar 28, 27, dan 29 kalau panas banget. Makanya nanti salah satunya kenapa waktu video sebelumnya saya kasih yang namanya water spray untuk menurunkan suhu di area kolam. Ya, nah ini prosesnya seperti ini teman-teman, biar nggak kelamaan kita tunggu dulu sampai penuh. Filter kan sudah penuh, tinggal kolam. Nah, nanti setelah itu kita running semua pompa, aerator, sekalian saya mau edukasi mengenai spek-spek dan sistem filter dan sistem kolam di kolam baru ini. Ya. Oke, nah sekarang sudah 80% lah, kurang sedikit 20% kita kasih air dari tandon aja. Nah, teman-teman bisa lihat air gunung ini saya sukanya ini meskipun air baru dengan kolam baru ini secara softnya dan beningnya ini saya suka banget. Beda ya? Ya, beda. Kemarin ingat nggak waktu running pertama kan kita pakai air dari perumahan air sumur kan? Dia beningnya nggak bisa seperti ini. Beda tetap. Nah, ini nanti setelah ini kita akan lanjut ke proses penggaraman. Nah, penggaraman ini intinya tujuannya untuk mensterilkan air yang baru dan mensterilkan juga kadar-kadar kimia dan lain-lain dari cat, dari media. Meskipun media ini semuanya baru, tapi alangkah lebih baiknya tetap kita kasih garam dulu. Nah, garam ini hitungannya sederhana teman-teman. Per 1 kubik atau per 1 ton ini 1 kilo. Jadi karena ini kurang lebih 17 kubik atau 17 ton, kolam plus filter, ya kita akan kasih kurang lebih 17 kantong. Nah, yuk kita sambil edukasi yang lain, kita lihat prosesnya penggaraman. Dan penggaraman ini bebas, mau ditaruh di kolam boleh, di filter boleh, di biologis boleh, karena biologisnya belum dikasih bakteri starter. Nah, nanti makanya setelah ini tahapan selanjutnya ada lagi. Ya, kita kasih dulu. Garamnya usahakan garam kristal yang bersih, Norma. Karena garam ini ada beberapa macam juga, ada yang karungan, ada yang ibaratnya agak mangka, agak kuning. Nah, saya tuh suka garam plastik di shoot deket nih, Norma. Nah, dia bersih sekali, bening. Ya, mereknya intinya macam-macam, tapi kalau bisa usahakan yang sudah kantongan plastik gini per kilo. Jadi kita nakernya enak. Oh, bukan yang kayak karungan? Ya, kalau karungan kan kita masih mengira-ngira. Kalau ini kan sudah 1 kantong plastik, ini kan 1 kilo. Ya, kalau mau untuk pengobatan, untuk treatment, untuk segala macam running kolam baru ini kita tinggal enak nih. Tinggal ibaratnya masukinnya sudah ada kiloannya per kilo. 1 kantong plastik 1 kilo. Ya, bebas mau di kolam, di chamber pertama, chamber mekanik, bebas. Chamber biologis pun nggak apa-apa karena ini masih baru ya. Oke. Cuma Ya. kalau maintenance ke depannya Jangan. Kalau misalkan ada butuh pengobatan di kolam, ya kita kasihnya di kolam, jangan di chamber biologis. Meskipun tetap di chamber biologis kena garam, ada beberapa bakteri yang ikut mati pasti. Tinggal kadar garamnya aja, rendah atau tinggi. Kalau rendah, tidak terlalu masalah untuk chamber biologis. Nah, ini kita masukin semua dulu, berarti kurang lebih 17 kantong sampai 18 kantong. Habisin semua aja. Bawah air terjun tuh. berarti proses penggaraman itu kalau awal bareng sama Running kolam air, isi air, betul, bareng. Nah, setelah ini kita diamin 1 kali 24 jam. Ya, jadi 1 kali 24 jam biarkan air ini bersirkulasi. Karena kan saya pakai, nanti saya jelaskan speknya setelah ini. Kita kapasitas 17.000, pompa pakai yang 18.000. Kayaknya pun kurang gede, mau saya gedein jadi 22.000. Jadi 1 jam ini dia circle 1 kali. Kalau kita diamin 24 jam, jadi kolam ini sudah circle 24 kali. Otomatis kadar garam pun itu akan ibaratnya berkurang. Gitu. Nah, setelah kadar garam menurun atau berkurang, baru kita masukin bakteri starter. Nanti next video ini kita putus dulu, tapi nanti kita sambung supaya satu video ini teman-teman bisa lihat dari running awal air pakai tangki, penggaraman, bakteri starter, sampai running normal sebelum ikan masuk. Nah, nanti ikan masuk kita buatin video sendiri. Kita edukasi juga tahapan-tahapan proses ikan baru maupun ikan yang di kolam yang lama kita pindahin ke sini. Tetap melalui proses karantina.
Oke, nah selamat sore Norma. Ini lanjutan dari kolam baru yang cetek ya, yang dangkal. Kemarin malam itu ya Pak ya? Ya, kemarin malam kan nggak keburu untuk kita lanjutin. Nah, kita lanjutin yang habis kemarin malam itu. Saat ini jadwal untuk memasukkan bakteri starter dan clay. Nah, yang pertama apa sih tujuan dari bakteri starter itu? Sebetulnya untuk memaksimalkan pertumbuhan bakteri positif di media biologis, supaya kalau media biologisnya itu bakteri positifnya cepat tumbuh, cepat berproses, otomatis tingkat kualitas air ini di kolam semakin mature. Betul, dan otomatis untuk ikan baru itu jauh lebih sehat, lebih aman. Nah, terkadang jangan dilihat cuman beningnya aja. Kalau cuman bening aja itu, ingat air bening belum tentu sehat atau belum tentu aman juga. Tapi ingat step-stepnya tetap harus kita lewati. Nah, kita kali ini untuk masukin bakteri starternya, kita pakai Bacto Plus. Nah, ini seperti ini, nanti jelasnya teman-teman nanti dikasih gambarnya atau botolnya. Dan nanti kalau teman-teman yang berminat, nanti saya kasih kontak personnya juga, ya, yang ibaratnya menjual ini. Nah, ini adalah salah satu fungsinya untuk merangsang atau membuat pertumbuhan bakteri positif di chamber biologis lebih cepat. Ya, nanti ada yang nanya, Pak, kalau merek A, B, C, D, dan lain-lain segala macam terserah, yang penting kita pakainya merek ini, seperti itu. Terus kemarin ada juga yang nanya, Pak, kalau dikasih Yakult atau dikasih cairan-cairan yang lain, ada yang dikasihin apa ya, wah macam-macam lah ya. Buat saya itu nggak ngaruh. Jadi Yakult atau fragmentasi apapun itu kegunaannya bukan untuk kolam, teman-teman. Itu untuk perut kita gitu loh. Sedangkan bakteri yang dihasilkan beda ya. Kita langsung aja demoin chamber biologis. Nah, chamber biologis di sini kan BioCube. Ya udah kita masukin di BioCube aja nih. Nih. Ya kan, kita pun sudah buat per chamber seperti ini karena ini kolamnya kecil, teman-teman. Nah, ini dikocok dulu ya. Dikocok dulu biar dia aktif, biar dia tercampur, nggak usah lama-lama. Udah, kita buka. Sebetulnya mau dituang di kolam pun juga nggak apa-apa sih, tapi saya lebih suka di chamber biologisnya langsung. Betul. Oke, nah nih ya, kita tuang seperti ini. Warnanya agak kecoklat-coklatan, tapi nanti kalau sudah tercampur sempurna dengan air, dia jadi bening lagi. Nah, itu kok mau tanya. Satu botol buat kapasitas. Sebetulnya kalau saya sih patokannya per chamber ini sebetulnya satu botol. Kalau kolamnya gede, chamber biologisnya kan biasanya ada 2, ada 3 atau 4, baru saya kasih 2. Tapi karena kolam ini kecil, kolam utama cuma 9 ton, chamber juga cuma kurang lebih 8 ton, satu botol aja cukup. Ya, nah seperti itu ya. Diamkan nanti kira-kira sebetulnya kalau mau lebih aman seminggu nih. Tapi biasanya nanti saya 3 hari atau 4 hari udah cukup. Nah, setelah ini kita lanjut ke perawatan untuk airnya. Nih, untuk air ini sebetulnya clay ini fungsinya juga banyak. Nanti fungsi detailnya teman-teman bisa baca. Nah, ini intinya poinnya adalah clay ini untuk membuat kualitas air, nutrisi di air, dan untuk kolam yang baru running ini juga airnya supaya lebih cepat mature selain tadi bakteri starter. Nah, ini juga simple. Sama nggak apa-apa. Makanya kan kadang ada yang nanya, bahaya nggak Pak dengan bakteri starter dan lain-lain? Kita campur langsung dan kita praktekin langsung. Kalau ini berbahaya, berarti saya membahayakan nantinya ikan-ikan koi yang mau masuk ke sini. Dan ini juga nggak usah banyak-banyak, Norma. Saya biasanya kalau untuk kolam sekitar di bawah 20 ton, itu kurang lebih 1/4 bungkus inilah intinya sekali pemakaian. Ya, dan ini boleh dilakukan secara rutin berkala karena ini tujuannya merawat air. Ingat, piara koi itu piara air ya, seperti itu. Nah, sebetulnya ada merek lain juga, mood booster atau yang merek JPD bebas. Tapi kalau saya seringnya pakai clay atau mood booster ini. Ya, nah ini saya kasih demo langsung. Nih, juga gampang sekali, Norma. Nah, ini saya biasanya gini, kalau kita taruh di kolam langsung, memang kadang bubuk pasirnya itu ada yang jatuh-jatuh ke bawah. Nah, saya kasihnya biasanya di chamber BD stopper sama skimmer stopper yang ada booster skimmernya. Jadi bisa ngopiok dia. Ya. Nah, ini cuman kasih air gini aja langsung, set. Ya kan, terus setelah itu kita aduk-aduk. Nah, simpel seperti ini. Biar rata dulu, kurang airnya tambahin lagi. Dan ini panas ya, nggak usah, air kolam aja cukup. Dan ini ya Norma ya, maksudnya buat catatan teman-teman bahwa ini tidak berbahaya, tidak mengandung unsur kimia yang berbahaya. Tuh. Ini kan belum ada ikannya kok. Iya. Misal pun kan kolib ini bisa dirawat. Kalau misalkan ada ikannya, nggak apa-apa banget. Kita kan sebetulnya udah berkali-kali juga bikin video yang perawatan kolam yang sudah running lama.
perawatan untuk clay, untuk kolam yang sudah ada ikan koinya, yang penting dikondisikan puasa, kan kita udah sering buat Norma. Gitu. Yang kali ini kita buat untuk kolam baru. Ya diaduk-aduk kurang lebih sampai rata seperti ini, tuangkan lagi di sini. Tuh, kalau ada booster skimmernya kan ngocoknya enak tuh. Lebih cepat. Nah, ini udah kurang lagi, kita larutin lagi. Ya, tunggu sebentar. Tuh lupa kok airnya keruh. Nah ini nanti tunggu sebentar aja. Hitungan saya biasanya sih nggak nyampe sejam sih. Nggak nyampe sejam nanti akan ibaratnya bening lagi. Dan nanti jangan kaget, biasanya beberapa air di chamber atau di kolam nanti agak berbuih sedikit. Pasti ya, nanti kan ada skimmer, ada overflow juga bisa kita nyalain. Intinya jangan khawatir, memang reaksinya seperti itu. Dan ini sekali lagi tidak membahayakan ikan koi kesayangan kita. Oh. Ntar biar bersih ya. Kalau mau ditambahin lagi boleh Pak Ade, boleh. Cuman saya biasanya takarannya seperti itu. Per 15 ton kolam ini seperempat dari bungkus clay. Atau setengah juga nggak apa-apa. Udah, kita tutup lagi. Selesai. Nah, kita nanti tunggu Norma. Jadi setelah bakteri starter dan clay mineral water itu masuk, kurang lebih hitungan saya biasanya minimal 3 hari ke depan baru ikan masuk ya. Jadi sesi ini kita tutup partnya sampai pemberian bakteri starter plus clay. Nanti sesi terakhir dari project kolam ini, yang kebetulan kolam pribadi, adalah proses memasukin ikan dan pemilihan warna ataupun jenis ikan koinya serta kualitasnya. Nah, saya tuh paling semangat kalau setiap ada kolam baru tuh masukin ikan. Makanya saya sering ngomong dengan beberapa customer, kalau bisa ya, kalau bisa kolamnya udah bagus ya ikannya seleksi, jangan ikannya sembarangan dimasukin semua. Pertama, kuotanya nanti penuh, sayang banget. Kedua, kolamnya udah dibangun bagus-bagus, kalau kualitas pilihan ikannya nggak yang maksimal bagus juga, ya sayang juga kan. Kita udah ibaratnya bikin kolamnya mahal-mahal, bagus-bagus, ikannya kalau nggak bagus kan sayang. Nah, sebetulnya gini, bakteri starter dan tadi itu kenapa ini saya buka, nanti ini saya akan biarin sampai agak malam. Tapi mataharinya sudah hampir habis sih. Kalau kena matahari ini lebih cepat mecer, Norma. Ya, tapi ini karena saya mau pergi, takut nanti kalau hujan. Nah, ingat air hujan itu juga mempengaruhi tingkat mecernya atau sebuah habitat atau ekosistem di sebuah kolam koi ini akan berpengaruh. Nah, makanya kita mending tutup aja. Jadi supaya nanti kalau hujan kita nggak takut atau khawatir, kanopinya udah menutupi. Paling kena tempias-tempiasan dikit lah. Oke, nah ini ya, jadi lebih aman. Kalau ada hujan pun kita nggak khawatir, karena ini air kolam baru ini lagi proses. Nah, sekarang saya mau tunjukin yang water spray-nya. Norma, kemarin kan malam mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Norma, shoot-nya ke sana aja. Sekalian sore ini memang, jadi gini, kemarin ada yang nanya, Pak, water spray itu kalau kena dinding apa nggak berlumut apa segala macam. Yang pertama, saya udah antisipasi, dindingnya ini kita kasih cat putih warna dasarnya itu yang memang cat tembok untuk odor yang tidak gampang berlumut. Ya, saya lupa mereknya apa, tapi intinya saya pakai yang kualitasnya cukup bagus. Gitu loh. Bahkan di kelas toko cat untuk yang tembok ini termasuk yang paling bagus catnya itu. Kedua, kita lapisi final lagi dengan coating. Coating itu yang seperti lapisan lilin. Nah, jadi kamu lihat sudah disiramin beberapa kali, kena panas kenapa, ada lumut nggak? Belum. Nah, itu yang pertama, betul kan? Yang kedua, kalau memang nanti ada tumbuh lumut di dinding, ya harus segera dibersihin atau dilap. Jangan intinya dibiarkan numpuk terlalu lama. Nah, itu kembali lagi ke perawatan, Norma. Kalau kita perawatannya itu intens, kebetulan setiap kolam di Blaze ini pasti sudah ada satu orang atau staf kita yang bertugas merawat, baik pagi, sore, maupun malam. Gitu. Di samping apalagi ini di depan kamar saya sendiri, pasti saya perhatikan benar-benar. Ya kan? Nah, itu tadi kembali lagi ke perawatan. Kalau perawatannya kita itu bagus, ya pasti temboknya tidak akan kotor, nggak akan berlumut. Yuk kita langsung coba ya, kalau pagi siang ini kebetulan agak panas, supaya teman-teman bisa ngeliat. Tuh, loh, kok mati? Sebentar. Bentar. Oh, keselangnya kesumpet, sebentar. Coba lagi normal. Nah, jadi selangnya ini memang kita dapetin di chamber pompa atau chamber air bersih, sehingga memang air yang keluar ini itu air yang sudah
ibaratnya terolah sistem filter yang paling bersih sebelum balik ke kolam. Nah, makanya kemarin ada yang ngasih ide juga, Pak, dikasih remote atau timer otomatis sehingga tiap beberapa waktu keluar terus. Ya nanti boros juga air kita di sini kan nanti sering keluar kan, jadi berkurang. Paling saya kalau intinya sehari paling sekali 2 kali lah, hanya untuk nyiramin sama untuk membuat suasana di sekitar sini ini bisa apa namanya adem. Nah itu kan sampai sini kan semprotannya lumayan, mandi air kolam tipis-tipis gitu ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman, beberapa fungsi-fungsi dari spek kolam ini. Dan tadi adalah tips bagaimana memberikan bakteri starter dan clay mineral water untuk kolam baru kita, seperti itu. Tuh bongsainya udah basah semua, udah cukup, nggak usah banyak-banyak, matiin panelnya, tutup, selesai, udah. Nah jadi semoga sharing kita tadi dari mulai running awal, pemberian garam, kemudian dibiarkan dulu, setelah itu masuk bakteri starter, masuk clay, nanti kalau bisa Norma bikinin tahapan-tahapan tulisannya di akhir yang agak lama, supaya teman-teman bagi yang memiliki kolam koi baru, meskipun itu nggak bikin sama blast, tapi minimal urutan running kolam dan tahapan-tahapan untuk memecerkan sebelum ikan masuk itu bisa ibaratnya paham gitu. Sekali lagi intinya kita memikirkan kesehatan dan keselamatan koi-koi kesayangan kita. Jangan terburu-buru, sesuatu itu butuh proses, sesuatu itu butuh waktu. Jadi mari kita sabar, yang penting hasil akhir dan ikan koi kita yang masuk ke sini ini nanti bisa maksimal, seperti itu. Nah, thank you banget. 1 part video terakhir lagi, masukin ikan baru ke sini, nanti ditunggu ikannya seperti apa. Nanti ada beberapa ikan yang fresh Jepang juga yang masuk kolam saya pribadi ini. Yang pasti nanti saya ingin edukasi ke teman-teman bahwa dengan kolam yang hanya kecil, bahkan cetek, menurut saya kolam ini sangat kecil kalau dibandingin proyek-proyek yang kita bikin selama ini. Tapi buat teman-teman yang punya lahan kecil atau tempat kecil pun jangan berkecil hati. Kalau disetting, dikonsep dengan yang maksimal, hasilnya juga bisa bagus kok gitu. Bahkan nanti pemilihan ikan koinya kalau kita selektif juga dan bagus juga, akan lebih bagus lagi. Nah ini belum dikasih ikan aja kan sudah adem ya ngelihatnya ya, apalagi kalau ada ikannya. Nah semoga tadi video-video dari kami itu bisa menginspirasi, mengedukasi, dan bisa menjadi sarana informasi yang positif. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin dalam penyampaian saya, Norma maupun tim Blast ini ada kekurangan. Ya kita intinya hanya berniat untuk bersharing, berbagi, tidak ada maksud apapun. Semoga bisa berkenan, kalau yang nggak cocok juga jangan diambil. Dan yang pasti jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan komen, karena like Anda, komen Anda, subscribe Anda sangat berarti buat kami untuk terus berkarya di bidang kolam koi dan koi. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.